told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Hai sobatku semua, welcome back to my channel. Tahukah sobatku semua jikalau Marc Marquez meraih 2 kemenangan di Titi Asen dan kini mengantongi 307 poin sebagai pemuncak klasemen. Insiden kecelakaan yang menimpa adiknya Alex Marquez pada balapan hari Minggu, membuat juara dunia 8 kali itu semakin unggul di klasemen. Marc unggul 68 poin dari Alex dan unggul jauh 126 poin dari rekan setimnya Pecco Bagnaia. Dengan Desmosedici GP25, tahun ini Marc sangat dominan. Dia berhasil memenangkan 9 sprint dan 6 balapan utama dalam 10 seri pertama MotoGP musim 2025. Bahkan 2 kali crash pada hari Jumat di Asen tidak sedikit pun menggoyahkan rasa percaya dirinya. Marc Marquez mengatakan, "Kami mengendarai motor yang sama seperti di Mugello, dengan setup yang juga sama dan tidak mengubah apapun. Perbedaan terbesar hanyalah aerodinamika, tetapi itu pun karena saya terjatuh dengan motor lain di FP1. Setelah itu saya beralih ke Ducati dengan paket aerodinamis baru dan saya langsung terbiasa dengan motor itu, jadi kami terus memakai motor itu. Menurutku, kemampuan beradaptasi dengan cepat seperti itu adalah salah satu kekuatan utama saya. Di Sachsenring, kami akan menembakkannya lagi, karena kami belum yakin apakah aerodinamika baru benar-benar memberikan keuntungan," imbuh The Baby Alien. Marc Marquez terkenal sangat kuat di Sachsenring dengan membukukan 11 kemenangan di semua kelas. Tapi dia belum meraih kemenangan MotoGP bersama Ducati di GP Jerman. Tentu saja, saya akan menyerang dan mencoba mencetak poin sebanyak mungkin, tetapi saya juga akan melihat masalah. Jika ada seseorang yang lebih cepat dari saya, berarti memang dia lebih cepat. Kami belum sampai setengah musim dan masih banyak balapan yang harus dijalani, tetapi jarak poin saya cukup aman. Saya rasa, saya bisa mulai fokus untuk meraih gelar dan membalap dengan lebih banyak strategi, pungkas pacar Gemma Pinto itu. Sementara itu sobatku semua, rencana kepindahan Jorge Martin bisa merombak line-up Honda di MotoGP. Meski begitu, sebuah skenario untuk jalan tengah sudah diperkirakan. Garasi Honda ikut panas gegara terseret dalam drama antara Jorge Martin dan Aprilia. Dalam maklumatnya bahwa Martinator bebas kontrak pada 2026, Albert Valera selaku manajer pribadi sang juara bertahan mengamini bahwa Honda adalah salah satu opsi. Di sisi lain, tidak ada penolakan dari Honda. Manajer tim Honda, Alberto Puig, menegaskan belum ada kontrak tetapi juga tidak menutup pintu. Martin adalah salah satu opsi karena jika dia keluar dari kontraknya, dia bisa memilih pabrikan manapun, kami bisa menunggu. Ini adalah masalah antara Aprilia dan Jorge. Kami akan melihat seperti apa putusan akhirnya, ucap Puig, dilansir dari MotoGP.com. Honda menjadi pabrikan yang paling berpeluang untuk melakukan perombakan jika melihat durasi kontrak para pembalapnya. Dari 4 yang berlomba di atas RC213V, hanya Joan Mir di tim pabrikan Honda HRC Castrol yang aman karena kontraknya berlangsung hingga 2026. Tanda tanya mengelilingi 3 rider lainnya yaitu Luca Marini di Honda HRC Castrol dan duo Johan Zarco dan Songkiat Chantra di LCR. Di antara ketiganya, Zarco paling aman karena performa kompetitif yang berbuah 1 kemenangan pada GP Prancis plus hasil podium pada GP Inggris. Situasi sebaliknya dialami Marini. Menunjukkan potensi dengan sederet hasil 10 besar, dia malang karena kecelakaan hebat dalam tes untuk balapan Suzuka 8 Hours. Ironisnya, pernyataan pertama Martin tentang rencananya untuk keluar dari Aprilia keluar sehari setelah adik Valentino Rossi itu mengalami cedera. Meski demikian, melansir dari Trace,
Marini punya peluang untuk tidak kemana-mana karena kelebihan yang dimilikinya disukai oleh tim Honda dan khususnya Puig. Kelebihan yang dimaksud adalah pendekatan Marini yang terstruktur serta daya analitis yang berguna dalam pengembangan motor. Penting untuk pabrikan yang sedang krisis. Masih menurut Therese, salah satu skenario jika Martinator jadi bergabung dengan Honda adalah Marini merapat ke LCR bersama Zarco. Dua rider Eropa di LCR menjadi pemandangan langka karena terakhir kali terjadi pada 2015 dengan duet Cole Crutchlow dan Jack Miller. LCR kemudian mentas dengan formasi satu rider sampai Takaaki Nakagami bergabung pada 2018 di tim dengan dukungan Idemitsu, produsen pelumas motor asal Jepang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Idemitsu LCR merupakan tim yang dikhususkan untuk rider-rider benua Asia sampai bergabungnya Chantra. Rider Honda Herce Castrol, Luca Marini, saat bersiap di grid sebelum balapan utama MotoGP Prancis 2025 di sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, Minggu, 11 Mei 2025. Chantra terancam kembali ke skuad junior Honda Tim Asia di Moto2 musim depan karena gagal menunjukkan performa yang menggigit. Kecepatan yang pernah ditunjukkan Chantra sebagai pemenang lomba di kelas tengah setidaknya akan membantu Honda Tim Asia yang sedang terseok-seok. Honda Tim Asia sedang menempati peringkat kedua dari bawah dalam klasemen tim Moto2 karena hasil minor. Saat rookie Yuki Kuni belum dapat mencetak poin alias finish 15 besar, cedera panjang rider asal Indonesia, Mario Suryo Aji, makin tidak membantu. Menjadi andalan berkat Pace mumpuni untuk bersaing di posisi 10 besar, Super Mario sering apes hingga harus menepi lama karena cedera bahu yang sering kambuh. Mario absen sejak balapan seri kelima GP Spanyol. Dia harus menjalani operasi karena bahu yang sering dislokasi. Pemulihannya memakan waktu lama. Manajer motorsport Astra Honda Motor, Anggono Iriawan, pun membeberkan bahu Mario sempat bergeser jelang mencetak sejarah sebagai rider Indonesia pertama yang finish 10 besar. Kemarin sudah operasi tanggal 30 Mei. Setelah sebulan, Mario masuk step kedua, rehabilitasi dan fisioterapi, harapannya kalau bisa sih setelah summer break. Saya belum tahu pasti ya. Yang pasti berharap si Mario pas di Mandalika bisa balapan. Dah gitu dulu. Kami berharap seri Asia tapi nanti kalau dia lebih cepat pulih lebih baik. Tapi itu aja sih yang bisa karena baru minggu ini dia mulai rehabilitasi sama fisioterapi. Ucapnya kepada bolasport.com dan awak media lainnya pada 24 Juni lalu. Turunnya Chantra bisa menambah runyam dalam penyusunan skuad Honda Tim Asia karena di kelas Moto3 ada rider mereka, Taiyo Furusato, yang sedang meningkat. Honda sendiri disebut menyiapkan rencana alternatif, yaitu mempertahankan line-up mereka saat ini di MotoGP jika Martin menghadapi jalan panjang dalam sengketanya dengan Aprilia. Nah sobatku semua, like video ini, share di media sosial sobatku semua, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.